Oke, kita bicara mengenai menatap ini supaya nggak mengkhianati judul kita. Kita akan bisa bicara menatap ke depan tapi dengan basis yang sekarang. Basisnya adalah janji Jokowi, presiden terpilih versi hitung cepat tentunya pada saat debat kandidat yang lalu. Kita saksikan bersama-sama apa janji Jokowi di bidang politik, HAM, dan juga demokrasi. Masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia, seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif Pak Jokowi. lewat pembinaan agama, ekonomi, dan Pak sosial. Jokowi. Kita bicara 5 tahun ke depan, basisnya adalah janji pada hari ini. Bung Rahlan. Janji yang kapan ini ya? Itu pada debat kandidat yang lalu. 2014 udah selesai belum? Belum kan? Saya kira nanya beneran ya, nyatanya dia. Oke. Itulah, mantap. Nggak, coba Boleh gimana? kasih satu ungkapan nggak soal kampanye dan ini intermezzo. John Kennedy, hanya lah kira-kira kayak gini lah pertanyaannya, sambil guyon. Dia bilang, we campaign with poetry, we govern with prose. Kita berkampanye dengan puisi, tapi kita memerintah dengan prosa. Ya, janji kampanye, ungkapan dalam kampanye, itu distintif sebagai sebuah tools of persuasion. Tentu saja antara pemerintahan dengan janjinya harus ada hubungan tali yang cukup kuat, tetapi kita juga harus cukup terbuka untuk menafsirkan ungkapan-ungkapan kampanye as such. Artinya dia sebuah ungkapan kehendak. Saya cara yang begitu canggih untuk mendefinisikan hal sangat sederhana bahwa Pak Jokowi tidak menepati janji-janjinya. Bukan. Look. Misalnya tentang 7% pertumbuhan ekonomi, satu hal yang gampang lah untuk dalam Kita ini kan bicara 5%. Ini penting. Di masa 10 tahun Pak SBY ada satu keuntungan yang panjang, yaitu naiknya harga-harga komoditas. Di awal harus kurangi. Satu contoh. Sekarang adalah turunnya harga komoditas. Nah, tentu saja ini ada adjustment. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan kata-kata kampanye begitu saja. Kita harus lihat konteksnya. Kita harus Persoalannya ketika beliau mengatakan 7% itu, dia udah dikasih tahu belum sama lu persoalan seperti begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu ngomong itu malah gini. Oke, kita bicara Oke, kita ngomong demokrasi. Saya terusin ya. Hukum itu jadi satu rangkaian. Saya terusin. Bung Rahlan, Catatan saya ini adalah bahwa hasil pemilu sekarang ini
fair untuk disebut sebagai terpenuhinya mimpi Pak Jokowi untuk memenangi rematch dari Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di situ, itu adalah bagian dari usaha yang sengaja untuk mencegah kemungkinan kekalahannya Pak Jokowi. Beliau berpendapat pasti akan lebih menang oleh Pak Prabowo begitu. Oke. Soalnya adalah 2014 ada konflik yang begitu tajam karena cuma ada dua kontestan gitu ya kan. Pak Jokowi dan semua 2014 sorry. Pak Jokowi dan para penasehatnya tidak melihat politik sebagai satu cara untuk mengelola kepentingan publik secara fair begitu. Politik adalah teknik untuk mencari kekuasaan semata-mata. Karena itu dia bikin upaya untuk rematch ini kemudian. Masalahnya adalah konfliknya berlanjut. Oke. 2014 ada konflik yang begitu dalam karena cuma ada dua kontestan. Sekarang jadi dua kontestan dan itu akan diteruskan. Gitu. Dipelihara secara sengaja atau memang? Ya, di situ Anda bisa bilang segala macam tentang politik identitas dan segala macam itu. Sekarang Pak Prabowo sudah kalah. Pertanyaan kita, apakah politik identitas itu selesai? Enggak juga. Oke. Ada Pak Ma'ruf Amin di sana sebagai wapres yang tentu saja ya dia punya kepentingan untuk memelihara konstituennya yang juga konstituen yang baik-baik aja sebetulnya gitu kan. Ini kan orang yang mengatakan penistaan agama terhadap Ahok yang membuat kemudian gereja tidak boleh dibangun dengan banyak begitu, menghalangi kepentingan gereja segala macam. Oke. Dia punya konstituen dan dalam oleh konstituen itu dia harus juga mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Oke. Yang sebagai wapres tentu saja dia bisa dapatkan. Jadi Dari intinya- sisi itu Oke. ya bahan untuk konflik politik identitas justru dipelihara. politik identitas akan terus mengeras. Bung Rocky. Iya, ya itu. Nggak usah sedikit Bicara 5 tahun ke depan, iya. Aku simpulkan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana the state, belum selesai, pemerintah Pak. bisa konten Asik. itu. Oke. Asik. Saya dengan semua pemahaman saya, penelitian saya tentang Pak Jokowi, menurut saya Pak Jokowi tidak punya pengetahuan untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap persoalan ini. Gitu loh. Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan atau yang dibisikkan oleh jenderal-jenderal galak zaman Orba yang sekarang ada di sebelahnya dia, Baik. gitu loh. Baik. Ya kan? Intinya, itu yang kemudian kalau terjadi, kita HTI dibubarkan. Ya kan? Padahal dulu dia di rumah kaca, diperiksa kemana gitu. Ya kan sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Oke. Nah, poin saya adalah saya tidak bisa membayangkan Pak Jokowi bisa atau mampu ya untuk melakukan pengelolaan demokratik. Saya agak cemas bahwa dia akan melakukan cara-cara represif untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya dia create sendiri. Oke. Itu Bung yang Rocky, saya- catatan Anda. Iya benar karena JKW beda dengan JFK gitu. Jokowi beda dengan John F. Kennedy itu. JFK bisa bedain antara puisi dan prosa. Pak Jokowi bahkan nggak tahu apa itu puisi, apa itu prosa. Dia ngertinya komik gitu. Oke, saya beritahu itu. Tetapi yang lebih penting adalah John F. Kennedy punya grip terhadap politisinya itu. Pak Jokowi sebaliknya. Dia digenggam oleh banyak tangan politik gitu. Itu bedanya tuh. Jadi Pak Jokowi tidak otentik. JFK otentik. Karena itu dia berani bilang bahwa ada jarak antara election dan decision. Kan begitu maksudnya kan? Antara yang dijanjikan dan dikerjakan gitu. Itu masalahnya. Jadi saya lihat soal kapasitas tuh. Kalau orang otonom ya dia bisa lakukan apa aja. Tapi Pak Jokowi tidak otonom. Apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom tuh. Nah yang terakhir tadi saudara Celi bilang ada tradisi etis untuk tidak mengklaim dulu. 2014 Jokowi lah yang mengklaim kemenangan lewat quick count. Lebih dulu. Dia lebih dulu lakukan itu. Jadi Sebagai presiden kan ini sekarang dia sebagai presiden Oke. dia tidak boleh mengklaim lebih dulu sebelum Itu kan lawannya. pemilu. 2014 Pemilu kan itu. bukan soal Itu nggak ada incumbent. petahana. Oke. pada waktu Ini etik sebagai itu, petahana dia ya, Bu. klaim. Kan bukan soal presiden. Makanya. Kita kembali ke proses demokrasi Oke. tadi. Anda setuju dengan Bung Rahlan sebelum nanti Bang Celi dan Mas Safik akan jawab? Anda setuju dengan Bung Rahlan bahwa kualitas demokrasi dengan fakta-fakta dan variabel-variabel yang ada tidak akan jadi lebih baik secara prosedur dan secara substansi? Sekarang udah memburuk. Saya meneliti semua itu, membaca bukan sekedar membaca riset, tapi menemui itu di dalam keseharian. Saya udah ketemu kira-kira 40 universitas di dalam satu
dalam tahun politik ini dan ratusan Baik. situasi real itu. Semua protes karena ada perlakuan injustice. Mulai dari pembubaran ormas segala macam, berupaya untuk mengendalikan kampus, itu direkam oleh seluruh Oleh memori civil publik. society itu. Oke. Ada di dalam catatan kita. Meskipun itu tidak termanifestasi dari hasil pemilu yang Iya, kita karena lihat hari ini. tadi bahwa yang Bung terjadi Rocky, adalah ya. mobilisasi pada pihak Oke. Jokowi, mobilisasi pada pihak Prabowo, Baik. partisipasi itu. Itu kita mesti kasih poin itu juga tuh supaya kita jangan Tapi terlalu ini banyak karena dusta di antara kita. ini karena dosa Jokowi dan negara atau dosa masyarakat sipil Bukan juga ikut soal menyumbang, dosa. ikut menyumbang itu. Ini bukan soal dosa, ini soal kapasitas Pak Jokowi yang tidak sanggup untuk eksekusi kebijakan itu.